Shalom anak-anak Bapak yang luar biasa dan hebat. Kita bertemu kembali ya. Bapak senantiasa berharap bahwa anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Bapak ingin memberikan materi pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk anak-anak kelas 6. Pelajaran yang ke-6 juga, yang berjudul Memberi dengan Rela dan Hati yang Gembira. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum mulai, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk menyiapkan perlengkapan belajarnya. Yang harus anak-anak siapkan adalah buku catatan. Jadi nanti anak-anak hal-hal penting dalam materi ini anak-anak tulis di buku catatan ya, serta lengkap tentunya dengan alat tulisnya. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, materi kita hari ini yaitu memberi dengan rela dan hati yang gembira. Anak-anak juga bisa baca materinya di buku cetak halaman 47 sampai 56. Bagi anak-anak yang tidak memiliki buku cetak, anak-anak bisa lihat dan download di link yang Bapak berikan di kolom deskripsi ya. Nah, tujuan kita belajar apa sih? Yang pertama, kita belajar supaya anak-anak bisa menjelaskan makna persembahan dalam ibadah Kristen. Selain itu, ialah supaya anak dapat menyebutkan jenis-jenis persembahan kepada Tuhan dalam kekristenan. Dan yang terakhir, supaya anak bisa menunjukkan sikap hidup yang memberi dengan rela dan sukacita. Anak-anak Bapak yang luar biasa, untuk memulai pelajaran ini, Bapak ingin cerita terlebih dahulu ya. Ada sebuah cerita yang berjudul Memberi dengan Sukacita. Yuk, dengarkan cerita dari Bapak. Pagi itu, ada wajah seorang nenek berusia 76 tahun, tampak gembira ria. Di tangannya, ia memegang sebuah gunting tanaman berwarna oranye. Nenek ini memang seorang yang suka bekerja di kebun. Di halaman rumahnya terhampar bunga-bunga yang sedang merekah indah. Wah, warna-warni bunga-bunga itu membuat sang nenek selalu bersukacita. Ia merasa hidupnya semakin hidup. Kerut-kerut di wajahnya seolah-olah hilang ketika ia berada di tengah-tengah kebun bunganya. Dan pagi itu, dengan sekali sentak, setangkai bunga mawar merah muda telah pindah dari kebunnya. Ya betul, nenek itu memetik bunga mawar. Dan ketika ditanya untuk apa bunga itu, dengan tersenyum nenek itu menjawab, "Ini untuk ulang tahun cucu tersayang saya. Cucu saya itu orang baik. Saya tidak boleh melewatkan ulang tahunnya hari ini," kata sang nenek. Itulah tanda cinta sang nenek kepada cucunya. Baginya, sekuntum mawar itu memberikan sukacita dalam diri sang cucu. Ia pun bergembira dapat memberi hadiah dari kebun di halaman rumahnya. Jadi, begitu cucunya pulang sekolah, ia akan memberikan hadiah terindah itu kepada cucunya. Nah, anak-anak, coba lihat gambar ini. Benar, jadi sang nenek akhirnya memberikan bunga itu kepada cucu kesayangannya. Anak-anak, bagi sang nenek, hidup itu adalah memberi. Menurut nenek, ketika seseorang memberi apa yang dimilikinya kepada orang lain, sebenarnya ia tidak kehilangan apa-apa.
Memang sih ketika ia memberi, barang yang diberi itu pastinya akan hilang. Tetapi apabila yang diberikan itu adalah cinta dan perhatian, maka orang-orang yang memberi cinta dan perhatian itu pasti akan menuai lebih banyak lagi. Oleh karena itu, setangkai mawar merah muda bagi ulang tahun sang cucu itu adalah tanda cinta dan perhatian sang nenek kepada cucu. Ia ingin membahagiakan sang cucu. Ia ingin agar sang cucu mengalami sukacita pada hari ulang tahunnya. Namun lebih dari itu, ia ingin agar sang cucu senantiasa menemukan cinta dan perhatian dari sesamanya. Ia boleh berbahagia berkat cinta dan perhatian itu. Semakin banyak kita berbuat baik, kita akan menemukan bahwa kebaikan itu akan menjadi suatu kebiasaan yang tidak bisa lepas dari diri kita lagi. Jadi, kebaikan itu akan menjadi kebiasaan yang luar biasa dalam diri anak-anak semuanya. Nah, anak-anak Bapak, tentu anak-anak ingat pepatah yang mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah itu berarti bahwa segala sesuatu, yaitu berupa pekerjaan atau masalah yang ringan dan berat, akan terasa tidak membebani jika ditanggung bersama-sama oleh banyak orang. Sebagai contoh nih, ada anak yang mengangkat meja di kelas. Wah, apa yang terjadi ya jika dia mengangkatnya sendirian? Tentu akan terasa berat dan susah. Tapi beda ceritanya ketika diangkat beramai-ramai. Pekerjaannya akan menjadi lebih mudah jika diangkat oleh 2 atau 3 atau bahkan 4 orang sekaligus daripada mengangkat meja itu seorang diri. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab ada loh cerita yang menggambarkan hal ini. Kita nanti bisa baca di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ya, ayat 1 sampai 9. Nah, untuk secara singkatnya, ayo dengarkan cerita dari Bapak. Anak-anakku yang luar biasa, cerita dalam kitab Tawarikh ini itu adalah cerita tentang anak Raja Daud, yaitu Raja Salomo. Jadi, Raja Daud itu setelah dia menjadi raja dan kemudian dia meninggal, maka yang menjadi raja untuk meneruskan Daud adalah Salomo, yaitu anaknya. Anak-anak Bapak yang luar biasa, Allah itu memberikan perintah kepada Salomo untuk membangun bait suci. Jadi, bait suci ini rencananya akan dibangun di Yerusalem. Nah, anak-anak, tahu tidak bahwa Daudlah yang merancang bait suci itu, tetapi Salomolah yang membangunnya. Jadi, bait Allah atau rumah Allah itu atau bait suci itu yang akan dibangun ukurannya besar sekali. Dan pada waktu itu, semua bangunan terdiri dari banyak batu-batu besar, bahkan banyak logam mulia seperti emas, perak, perunggu, dan besi. Semua bahan-bahan itu dikerjakan dengan tangan manusia, sebab pada waktu itu belum ada mesin-mesin pertukangan yang dapat meringankan beban pekerjaan manusia. Nah, anak-anak, tentu saja bait Allah atau bait suci yang akan dibangun itu membutuhkan bahan-bahan tadi dan jumlahnya banyak sekali. Lalu, dari manakah mendapatkan semuanya itu? Bapak beritahu ya, semuanya bisa tercukupi itu karena hasil persembahan dari umat Allah pada waktu itu. Jadi anak-anak, Raja Daud akhirnya kemudian menyadari bahwa beban membangun bait Allah yang dilakukan oleh Raja Salomo tidaklah ringan. Namun rencana pembangunan itu harus dilaksanakan, sebab hal itu sudah diinginkan sejak lama.
Dan selama berpuluh-puluh tahun, umat Israel pada waktu itu hanya bisa beribadah di tenda yang besar. Dan kini mereka ingin memiliki rumah ibadah sendiri sebagai tempat untuk menyembah Allah dan mempersembahkan korban bakaran. Jadi, untuk mengatasi hal itu, Daud, ayahnya Raja Salomo, mulai mengajak orang banyak untuk bersama-sama memberi persembahan berupa harta yang dimiliki untuk dipakai sebagai bahan pembangunan Bait Allah. Anak-anak, dan Daud ini tidak hanya berkata-kata loh, dia memberikan contoh. Jadi Daud memulai dengan dirinya sendiri. Anak-anak, Bapak beritahu ya, Alkitab mencatat bahwa dia memberikan 3.000 talenta emas dan juga 3.000 talenta perak. Wah, kira-kira sebanyak apa ya 3.000 talenta itu? Bapak beritahu ya, anak-anak, ternyata 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram. Jadi tadi Daud memberikan sebanyak 3.000 talenta emas. Jadi bisa anak-anak bayangkan jika dikali 34 kilo. Wah, banyak sekali ya emas dan perak yang disumbangkan oleh Daud. Coba hitung saja sendiri. Dan anak-anak pasti akan menemukan jumlah yang sangat besar. Wah, luar biasa ya. Tapi anehnya anak-anak, Daud ini tidak menyesal sudah menyumbangkan benda-benda tersebut. Daud melakukannya tidak dengan berat hati. Dia melakukannya dengan rela dan bergembira. Jadi Daud ini tetap bersukacita ketika dia memberikan persembahan. Dan anak-anak, apa yang dilakukan oleh Raja Daud membuat orang-orang di sekitarnya juga ingin memberi dan menanggung beban pembangunan secara bersama. Hasilnya luar biasa. Ada yang memberikan kayu yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang kuat-kuat. Ada yang memahat batu-batu supaya mendapatkan batu yang terbaik. Jadi anak-anak, terkumpullah banyak benda berharga yang sangat mahal dan juga bernilai tinggi pada waktu itu. Jadi yang dikumpulkan itu ada emas, ada perak, ada tembaga, ada kain-kain yang mahal, juga kayu dan batu-batu. Dan anak-anak, luar biasanya lagi, kepala-kepala suku, kepala pasukan, dan para pekerja di kerajaan Israel pada waktu itu kan berlomba-lomba memberikan persembahan untuk Bait Allah. Dan mereka seperti halnya Daud, mereka semua memberi dengan rela hati dan bergembira. Tidak ada yang menyesal. Mereka tahu bahwa apa yang mereka berikan itu berasal dari Tuhan. Jadi semuanya memberi dengan hati dan bergembira dan bersukacita. Mereka ini tahu bahwa ketika mereka tidak menyesal dalam memberi, maka mereka akan senantiasa bersukacita. Dan mereka ini juga sadar bahwa yang mereka berikan itu berasal dari Tuhan dan diberikan kembali kepada Tuhan untuk pembangunan Bait Allah. Jadi anak-anak, ada sukacita memberi ketika kita yang sudah diberi banyak itu bisa memberi dan memberkati lebih banyak lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Wah, luar biasa bukan? Dan ternyata anak-anak, kita lanjutkan ya. Jadi dengan memberi, kita ini membuat perbedaan loh. Karena kita memberikannya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dengan hati yang rela memberi dan sukacita. Dan anak-anak, hasilnya luar biasa. Setelah 7 tahun Raja Salomo membangun, ternyata Bait Allah itu akhirnya jadi. Betapa megah dan luar biasa Bait Allah itu. Wah, luar biasa ya. Jadi anak-anak, itulah gunanya dan itulah manfaat ketika kita bisa saling memberi. Anak-anak Bapak yang luar biasa,
Rupanya, kisah tentang memberi persembahan dengan rela hati dan bergembira itu tidak hanya terdapat dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru juga ada loh kisah seperti itu. Nanti anak-anak buka ya di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15. Kisahnya tentang apa sih? Nah, Bapak beritahu ya. Kisahnya itu adalah tentang jemaat di kota Korintus. Korintus itu di mana sih? Ini Bapak beri tanda panah merah ya. Disitulah letak Korintus. Jadi anak-anak, apa sih yang dilakukan oleh jemaat Korintus pada waktu itu? Wah, ini anak-anak lihat gambar ini. Ternyata di jemaat Korintus itu, Paulus mengajak jemaat-jemaat di Korintus untuk memberikan dan mengumpulkan persembahan untuk diberikan kepada jemaat di Yerusalem yang sedang kesusahan. Nah, inilah yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Mereka memberi. Mereka ini memberi karena mereka senantiasa berpikir bahwa orang yang memberi itu pasti akan diberkati. Anak-anak, itulah pesan yang disampaikan oleh Paulus. Jadi Paulus ini memberi pesan bahwa memberi dengan rela dan sukacita akan membawa berkat. Tetapi itu bukan berarti bahwa Allah hanya akan memberkati kita jika kita memberikan persembahan. Paulus mengatakan bahwa Allah itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, anak-anak, Allah itu juga selalu mencukupkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan begitu, tidak ada perlu lagi ada kekhawatiran ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan. Apalagi jika kita tahu bahwa persembahan itu akan dipakai untuk pelayanan dan untuk menolong orang-orang yang sedang kesusahan, mungkin yang sedang kelaparan, sakit, atau untuk yang lainnya. Jadi anak-anak, kita itu memberi karena memang Allah sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Jadi kita bisa memberikannya dengan rela hati dan bergembira. Anak-anak Bapak, ternyata apa yang kita berikan itu tidak membuat kita menjadi kekurangan loh. Jadi kita memberi itu tidak akan membuat kita menjadi miskin. Jadi memberi dengan rela hati dan gembira tidak akan membuat kita menjadi kekurangan atau kesusahan. Sebaliknya, ketika kita memberi, kita akan menjadi bahagia. Karena kita sudah memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan juga meringankan kesusahan mereka. Bukankah kamu juga akan merasa gembira ketika kamu melihat senyum temanmu? Nah, saat ini kita akan belajar syarat-syarat memberi. Syaratnya apa sih, Pak? Nah, Bapak jelasin ya. Syarat memberi itu ada beberapa. Yang pertama, kita harus memberi dengan kerelaan hati. Keinginan untuk memberi kepada Tuhan harus datang dari keputusan hati yang sungguh-sungguh. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh didasari oleh tujuan yang salah dan keliru. Seperti keinginan untuk dipuji. Wah, itu si A itu sudah memberi banyak, wah luar biasa ya. Atau mungkin tujuan yang salah adalah kita memberi supaya kita dihormati oleh orang lain. Makanya Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan bahwa ada orang kaya yang memberikan dengan cara digemerincingkan, dibunyi-bunyikan supaya orang lain menghormati dia. Itu adalah cara yang salah ya. Jadi syarat memberi yang pertama adalah memberi dengan kerelaan hati. Yang kedua, syaratnya adalah memberi tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Anak-anak Bapak yang luar biasa hebat. Kita tidak berduka dan merasa kekurangan loh ketika kita memberi apa yang kita miliki kepada Tuhan.
Tidak juga karena paksaan dari orang lain ataupun diri sendiri, karena merasa bersalah kalau tidak memberi. Jadi anak-anak memberi itu harus dengan rela hati, tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Dan yang ketiga, syaratnya adalah ketika kita memberi, maka kita harus memberi dengan sukacita. Kita bergembira karena memberi kepada Tuhan. Persembahan adalah juga bentuk ucapan syukur kita terhadap berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Sehingga dengan penuh sukacita kita hendak membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Itulah dasar-dasar dan itulah syarat-syarat ketika kita harus memberikan sesuatu kepada Tuhan. Nah, anak-anak, apa saja sih bentuk-bentuk persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Tahukah anak-anak bahwa persembahan anak-anak bisa beragam loh bentuknya? Jadi ada beragam-ragam persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Umumnya memang bentuknya adalah uang. Jadi ada orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola uang itu. Ada bendahara gereja, dan di gereja uang itu dipakai untuk membiayai pelayanan. Dan yang kedua, bentuk persembahan itu juga bisa berupa barang. Jadi selain dalam bentuk uang, persembahan juga dapat berupa barang. Anak-anak di gereja-gereja tertentu, apalagi kalau itu di pedesaan atau di tempat-tempat yang masih di pedalaman sana, memberikan persembahan itu terkadang berupa barang-barang. Contohnya adalah hasil panen. Jadi pada hari raya panen, orang membawa hasil panen kepada gereja seperti beras, singkong, buah-buahan, dan sayur untuk kemudian dipersembahkan dan didoakan. Dan setelah didoakan, akan kemudian dijual atau dilelang. Dan hasilnya dipakai tuh untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan gereja tersebut. Nah, itu tadi bentuk-bentuknya. Sekarang manfaat persembahan itu apa? Anak-anak, persembahan itu bisa bermanfaat untuk pembangunan atau renovasi gereja. Jadi anak-anak, gedung-gedung gereja itu dananya dari mana? Dananya adalah dari persembahan yang diberikan oleh anak-anak, juga oleh jemaat-jemaat yang lain tentunya ya. Dan tentunya persembahan itu bisa juga dipakai untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Bisa pelayanan sosial, misalnya melayani rumah sakit, atau pelayanan di ibadah-ibadah, misalnya untuk sekolah minggu, untuk nanti penata layanan, maksudnya untuk mencukupi segala kebutuhan Bapak Ibu Pendeta yang ada, dan pelayanan-pelayanan lainnya. Jadi terkadang juga uang persembahan yang ada itu dipakai untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi sebagian bisa diberikan itu, namanya adalah diakonia. Jadi kita memberikan, misalnya gereja-gereja memberikan kepada janda-janda yang tidak bisa bekerja lagi, atau jemaat-jemaat yang memang sudah tua dan tidak punya keluarga lagi. Nah, itu tadi kegunaan atau manfaat persembahan yang kita lakukan di gereja ya. Nah, anak-anak, Bapak lanjutkan ya. Bapak mau tanya nih, pernahkah anak-anak mengalami sukacita ketika memberi sesuatu kepada teman atau orang lain? Jadi anak-anak pernah nggak memberi sesuatu kepada teman misalnya? Kalau pernah, apa yang anak-anak rasakan? Apakah anak-anak menjadi senang, gembira karena sudah memberikan? Atau anak-anak bahkan malah sedih karena merasa kehilangan sesuatu ketika memberikan itu? Wah, kalau anak-anak merasa sedih, maka anak-anak harus belajar lagi tuh dari kisah sang nenek dalam cerita tadi, dan juga dari kisah Daud dan juga jemaat di Korintus. Mereka memberi loh dengan penuh sukacita, dan mereka mengalami kebahagiaan dalam hidup mereka. Anak-anak,
Orang sering beranggapan bahwa ketika seorang memberi sesuatu kepada orang lain, maka ia akan kehilangan. Sebenarnya tidak. Ketika kita memberi, memang ada sesuatu yang hilang, yaitu barang-barang yang kita berikan. Kalau kita memberikan uang, kan berarti uang kita berkurang. Namun, maksud baik kita dan perbuatan baik kita itu akan tetap ada dalam diri kita. Dan semakin banyak kita berbuat baik dengan cara memberi, kita akan menemukan bahwa kebaikan itu akan menjadi suatu kebiasaan. Dan tentunya kebiasaan baik ya. Dan jika sudah menjadi kebiasaan, maka hal itu akan susah lepas dari diri kita. Itu akan menjadi karakter kita yang suka memberi. Karena itu adalah kebiasaan yang baik, maka tidak salah ya bahwa kita semua, anak-anak semua, harus membiasakan diri untuk memberi dengan rela dan dengan hati yang bergembira. Anak-anak, ketika kita bertumbuh di dalam kebaikan kita secara terus-menerus, maka hal tersebut akan dikenang dari diri kita. Jadi yang dikenang dari diri kita adalah kebaikan-kebaikan kita. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita itu akan dikenang oleh orang lain. Dan kebaikan itu akan tumbuh dalam hidup orang lain juga. Tidak hanya menjadi milik diri kita. Mengapa? Karena pada dasarnya orang mau belajar sesuatu yang baik dari sesamanya. Jadi anak-anak, kalau kita belajar nih dari kisah nenek, dari kisah Daud, dari kisah jemaat di Korintus, maka hal itu mengajarkan kita untuk terus-menerus berbuat baik, dalam hal ini memberi. Jadi apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, kepada gereja, itu hanyalah simbol dari cinta dan perhatian kita kepada orang lain atau kepada Allah. Oleh karena itu, mari memberi. Dengan demikian, hidup kita ini akan menjadi lebih indah. Dengan memberi, kita mau menjadi bagian dari hidup sesama kita. Wah, luar biasa ya anak-anak. Nah, anak-anak, sebagai kesimpulan kita, sumber segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Tuhan memberikannya kepada kita melalui pekerjaan orang tua atau pemberian orang lain kepada diri kita. Karena itu, kita juga pantas untuk meneruskan kebaikan dan berkat Tuhan itu kepada orang lain melalui persembahan yang kita berikan di gereja atau langsung kepada orang yang membutuhkan. Jadi, kita bisa meneruskan kebaikan Tuhan dengan cara apa? Memberi kepada orang lain atau memberi kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Bisa berupa uang atau benda-benda yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Ingatlah anak-anak bahwa Tuhan sudah dahulu memberikan kepada kita. Jadi kita memberi itu karena Allah sudah memberi terlebih dahulu kepada kita. Jadi kita bersyukur karena sudah diberikan sesuatu dari Tuhan. Makanya kita memberi, dan berilah dengan hati yang rela dan bersukacita. Dan ketahuilah anak-anak, Allah akan semakin mengasihi kita jika kita memiliki kerinduan untuk selalu memberi. Anak-anak, cukup sekian ya materi dari Bapak. Dan untuk mengakhiri materi ini, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk berdoa. Ayo kita berdoa. Allah sumber kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, melalui orang tua dan orang-orang yang mengasihi kami. Ajarlah kami untuk memberi persembahan dengan hati yang rela dan bergembira. Tolonglah kami untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik kepadamu, agar dengan begitu kami memuliakan nama Tuhan dan mengasihi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa ini. Amin. Anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa, cukup sekian ya materi Bapak hari ini.
Terima kasih buat semuanya. Dan tunggu video-video materi selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom, tetap semangat dan jaga kesehatan.